Allahu 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 Allah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia, tentunya pula kita sebagai seorang muslim, pada hari kiamat kelak kita akan melalui fase-fase kehidupan yang panjang. Dari sejak kita meninggalkan alam dunia ini, alam barzakh, kemudian kelak kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian kita kelak akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita akan menerima catatan amal. Kemudian kita menuju dalam mizan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk ditimbang. Kemudian kita akan menuju telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminum dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan digiring pula menuju ke Sirat untuk menentukan apakah kita akan bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala di jannah, ataukah kemudian kita harus bersama-sama orang-orang fajir di dalam neraka jahanam. Sebuah perjalanan yang panjang, dan di setiap perjalanan tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyiapkan dua hal. Yang pertama azab, yang kedua adalah nikmat. Di setiap fase-fase itu ada azab bagi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di setiap fase tersebut ada nikmat bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, perkara hari akhir adalah perkara yang pasti, dan kita semuanya berharap kita dapat melaluinya dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita semua tentang adanya 3 kelompok manusia yang kelak pada hari kiamat nanti dan seluruh fase-fasenya Allah akan biarkan orang tersebut berjalan sendiri tanpa rahmatnya, tanpa pertolongannya, dan tanpa maghfirah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh merugi 3 orang ini. Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, salatun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumil qiyamah. Ada 3 kelompok manusia yang mana mereka tidak masuk surga. La yadkhuluna al-jannah, maksudnya adalah susah, sulit baginya, sukar, amat sulit perjalanan dirinya untuk menemui surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala yanzurullahu ilaihim yaumul qiyamah, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berkenan untuk menatapnya kelak pada yaumul qiyamah. Orang-orang ini pantas mendapatkan kesukaran ketika memasuki jannah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia akan diazab dari satu fase ke fase berikutnya sampai kemudian orang ini bersih dengan dosa-dosanya. Begitu panjang dan lama, begitu sukar dan sulit. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala la yanzurullahu ilaihim, tidak menatap mereka. Maka para ulama menjelaskan makna la yanzurullahu ilaihim adalah la yanzurullahu binadri rahmah. Allah tidak akan menatapnya dengan pandangan rahmatnya. Jika seseorang tidak tatap oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, bagaimana Allah akan menurunkan rahmatnya? Maknanya orang tersebut akan dibiarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam semua fase-fase yaumul qiyamah kelak. Siapakah ketiga manusia tersebut? Yang pertama Nabi mengatakan al-aqu walidayhi. Sebuah perkara yang simpel, sebuah perkara yang sering kita dengar, al-aqu walidayhi, kedurhakaan kepada
kedua orang tua. Sesuatu perkara yang simpel dan sering kita dengar ini, tapi kita bisa lihat kelak pada yaumul qiyamah orang-orang tersebut akan diberikan ganjaran yang tidak kecil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari bentuk siksa dan azabnya. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan lebih cepat memberikan azabnya di dunia dan akan melipat gandakan kelak pada yaumul qiyamah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ada dua perkara, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua hal yang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan dicepatkan azabnya di dunia. Akan dicepatkan azabnya dia rasakan di dunia. Yakni al-baghyu wal uquq. Yang pertama ada tindakan al-baghyu, tindakan-tindakan melampaui batas. Melampaui batas hak-hak orang lain, mencuri, merampok, membunuh dan lain sebagainya. Al-baghyu, dan yang terakhir adalah al-uquq. Dosa seseorang kepada kedua orang tuanya. Maka perhatikanlah bagi kita semuanya, bagaimana kita selama ini memperlakukan kedua orang tua, baik ketika kita berada di dekatnya maupun ketika kita jauh dari kedua orang tua. Lihatlah dan evaluasilah bagaimana sikap kita selama ini dengan kedua orang tua. Apakah kita termasuk anak-anak yang oleh orang tua didoakan, diridhoi kehidupannya, sehingga Allah pun ridho kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua ini dalam kedudukan yang tinggi. Bahkan Allah menjadikan perintah berbuat baik ini setelah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyerukan untuk bertauhid kepadanya. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan telah menjadi ketetapan Rabbmu, hendaklah engkau jangan menyembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah engkau berbuat baik. Sebuah perintah tauhid, perintah utama dan awal dalam Islam, digandengkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, menunjukkan betapa besarnya posisi berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka demikian pula dosa dari orang-orang yang tidak mengindahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah telah siapkan dengan dosa yang besar dan dengan azab yang pedih. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kelompok yang kedua ini adalah wal mar'atu al mutarajjilatu al mutasyabbihatu birrijal. Para wanita-wanita yang dia berlenggak-lenggok, bersikap menyerupai dengan kelompok laki-laki. Hadis ini menyebutkan kelompok wanita yang menyerupai laki-laki. Ini merupakan penegasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki dan wanita itu berbeda dari segi fisik, biologis, dan dia memiliki tugas masing-masing. Sehingga sikap orang-orang yang mencampur andukkan laki-laki menjadi wanita, wanita menjadi laki-laki, tentu ini sikap yang menyalahi fitrah. Bahkan dalam hadis lain, bukan hanya wanita yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kaum laki-laki pun mendapatkan hal yang sama. Dalam hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Nabi mengatakan, la'anallah, Allah melaknat al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa wal mutasyabbihatu minan nisa'i birrijal. Orang-orang yang menyerupai dari kaum laki-laki menyerupai wanita. Demikian pula wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam Islam, konteks menyerupai wanita bagi laki-laki atau menyerupai laki-laki bagi kaum wanita, ini adalah di antara dosa-dosa besar, min kaba'iridzunub. Imam Az-Zahabi memasukkan perkara ini dalam kitabnya Min Kaba'iridzunub. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dengan kalimat la'anallah, Allah melaknat. Semua redaksi hadis yang menunjukkan adanya laknat
baik laknat Allah maupun Rasulnya, maka sepakat para ulama mengatakan ini adalah dosa-dosa besar. Sehingga kita pun harus bisa sikapi bahwa ini adalah kemaksiatan kepada Allah, ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Namun perhatikan bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak sedikit bagi kita yang sulit untuk menghentikan padahal kita mampu perkara-perkara kemungkaran seperti ini di dalam rumah tangga kita. Contohnya misalkan ketika kita menonton televisi, kita sering melihat adegan-adegan lawak, adegan-adegan show, adegan-adegan sinetron yang di dalamnya mereka bermain, yang di dalamnya mereka menjadi aktor. Kita pun menikmatinya, menikmati kemaksiatan itu, menikmati kemungkaran tersebut. Kemudian kita menjadi orang-orang yang seolah-olah tidak memiliki iman sama sekali. Karena Nabi SAW menyebutkan apabila kita melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi au bilisanihi. Kalau tidak mampu, maka biqalbihi. Fadzalika adhaful iman. Itulah iman terendah sekali. Maka seorang mukmin seandainya dia melihat perkara-perkara tadi dalam televisi atau dalam tontonan-tontonan yang lain, harusnya dia bisa meninggalkannya. Bukannya kemudian menikmatinya, bukannya kemudian menonton bersama, mengajak teman-teman dan sebagainya. Karena sekali lagi perbuatan tersebut adalah perbuatan kemungkaran di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala dan di mata Rasulnya. Yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan tentang 3 manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada yaumul qiyamah kelak adalah ad-dayyus. Nabi mengatakan ad-dayyus adalah alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubz, yaitu seseorang kepala rumah tangga yang membiarkan keluarganya terjerumus, terjerembab ke dalam tindakan-tindakan keburukan yang menyelisihi syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dialah ad-dayyus, yaitu orang-orang yang tidak memiliki rasa cemburu dengan keluarganya. Ketika keluarganya terjerembab dalam kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang laki-laki kepala rumah tangga yang cuek dengan persoalan agama di rumah tangganya. Baik itu untuk istrinya, baik itu untuk anak-anaknya, maupun orang-orang yang berada dalam tanggungannya di rumah tersebut. Maka perhatikan pada hari ini, tidak sedikit kepala rumah tangga, seorang ayah yang membiarkan sang istri membuka auratnya, berjalan ke sana kemari, bahkan membiarkannya berjalan dengan bukan mahramnya. Demikian pula anak-anak wanitanya, mereka biarkan berjalan bergaul dengan orang-orang yang bukan mahramnya, sehingga terjadilah banyak hal kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengah kita. Sebab utamanya ada di keluarga tersebut. Sebab utamanya ada di mana orang tua, yaitu laki-laki sebagai kepala rumah tangga, tidak mampu memerankan dirinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik. Dia meninggalkan perkara-perkara yang seharusnya dia tegakkan di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ad-dayyus, orang-orang yang menyerupai laki-laki dan wanita, wanita menyerupai laki-laki, kemudian orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketiga ini, sekali lagi kelak pada yaumul qiyamah, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berkenan untuk menatapnya, tidak berkenan untuk memberikan kepadanya pertolongan sampai dia merasakan azab Allah Tabaraka wa Ta'ala dari satu fase ke fase yang lainnya, sampai kemudian nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam dengan tempo dan waktu yang sangat lama. Ikhwani fillah azani wa azakumullah, demikianlah peringatan kita bersama, tadzkirah kita bersama, ya, dan kita berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungi kita semua dan kaum muslimin dari ketiga bentuk keburukan yang Nabi SAW ingatkan kepada kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.